seperti namanya, port security digunakan untuk mengamankan interface. Nah, di sini seperti biasa kita akan menggunakan contoh kasus. Perhatikan pada di Cisco terdapat 3 server dengan switch yang menggunakan kabel automatically dan terdapat PC yang terhubung dengan switch. Nah, satu sisa switch yang di sini yang disebut sebagai hacker atau kita bisa sebutkan dengan nama hacker. Dan di sini kita akan mengkhususkan interface 1, 2, 3 terhubung dengan server. Maka nanti jika hacker ingin menyabotase interface 1, kita bisa klik di sini lalu kita pasang ke hacker. Makanya nantinya di sini tuh dia akan mengeluarkan warna merah ya teman-teman. Ini misalkan saja ya teman-teman. Dan nantinya interface 1 akan otomatis down atau tidak aktif, sehingga hacker tidak bisa mengirimkan data ke klien. Nah, di sini kalian bisa kembalikan terlebih dahulu nih teman-teman. Di sini kita sudah mengembalikannya. Di sini kita bisa percepat biar dia hijau kembali teman-teman. Di sini kita akan melakukan yang dimana kita bisa buka switch terlebih dahulu. Kita akan mengkonfigurasi pada switch terlebih dahulu. Kita bisa enter. Di sini kita bagi perintah encapsulation enable maksudnya, kemudian conf t. Kita bisa percepat. Nah, perlu diketahui untuk konfigurasi port security kita harus mengkonfigurasinya di mode access terlebih dahulu. Di sini kita masuk pada interface range. Nah, ketika kalian sudah masuk ke interface range, kalian beri perintah switch port mode access. Nah, jika sudah, kemudian untuk konfigurasi port security-nya, kita akan coba untuk di server 1. Kita masuk pada interface FA01 lebih dahulu. Kemudian kita masukkan perintah switch port security. Make address. Di sini ketika kalian di sini dia memasukkan perintah untuk memasukkan MAC address-nya. Nah, gimana caranya? Kalian bisa keluar terlebih dahulu, kalian buka server satunya, kalian pergi ke config, dan kalian pergi ke fast internet 0. Nah, di sini terdapat MAC address-nya, kita bisa salin. Nah, kita copy terlebih dahulu. Jika sudah, kalian kembali lagi ke switch-nya. Kemudian di sini kalian bisa paste. Kemudian kalian bisa enter. Nah, fungsi dari komen tersebut adalah untuk mendefinisikan MAC address mana yang diperbolehkan berada di FA01. Kemudian kita masukkan perintah switch port security maximum. Jika ada perintah port security not enabled, artinya dia sudah aktif ya teman-teman. Maksimum 1. Nah, ini adalah izin atau batasan untuk jumlah perangkat yang boleh mengakses port FA1. Selanjutnya, kalian bisa memberikan perintah switch port security violation shutdown. Nah, enter. Nah, artinya ketika kita mencabut kabel tersebut kemudian terhubung ke perangkat milik hacker, dan hacker yang mengirim paket ke klien, maka port FA1 akan langsung mati. Kita akan melakukan pengujian. Kita bisa sambungkan untuk kabel FA01-nya ke hacker. Sebelumnya kita akan cek koneksi terlebih dahulu ke server 1 ke klien teman-teman. Di sini tidak bisa, kita coba kembali. Maksudnya di sini sebelumnya kita harus melakukan konfigurasi IP terlebih dahulu pada masing-masing server, PC dan juga switch-nya. Saya lupa tadi untuk berbicara untuk melakukannya. Di sini kita bisa tambahkan untuk kliennya itu 50.4. Jika masukkan pada server 1. Sebenarnya perintahnya itu kita lakukan di awal video teman-teman, cuma saya lupa jadi tidak apa-apa, kita lakukan sekarang saja. 2 di sini 50.2. Untuk server 3 juga. Di 53. Untuk hacker juga kita kasih IP ya teman-teman.
5. Dan jika sudah, kita akan coba melakukan pengujian atau kirim surat ke klien. Nah, di sini dia muncul successful, artinya dia sudah terhubung ya teman-teman. Kita bisa lihat terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan coba sambungkan kabelnya ke hacker. Pada FH01 kita sambungkan pada hacker. Nah, maka di sini dia akan mati ya teman-teman. Ketika kita percepat juga nantinya dia akan mati ya teman-teman. Di sini kita coba kirimkan surat paket dari server. Di sini kita akan coba untuk interface-nya, kita bisa melihatnya di show port security. Interface kita akan melihatnya untuk MAC address dari hacker ini teman-teman. Di sini tuh dia akan menampilkan last core address VLAN yaitu 00 itu milik dari hacker ya teman-teman, MAC address milik hacker. Sebelum membahas mengenai MAC address strictly lebih jauh, kita bisa sambungkan kabelnya ke server 1 terlebih dahulu teman-teman. Kita hapus dulu. Ulang. Kita bisa percepat. Jika kalian di sini masih merah, kalian bisa setting di switch portnya teman-teman, atau switchnya. Di sini kita bisa coba masuk pada interface 02. Kita membuat FA02 untuk mengidentifikasi MAC address milik server. Sini kalian bisa masuk pada switch terlebih dahulu. Kita masuk pada enable. Jika kalian belum, kalian di sini bisa masuk pada conft. Jika sudah, kalian masuk pada interface FH02-nya. Dan di sini kalian masuk pada switch port mode access untuk bisa akses. Kemudian kita masuk pada switch port security, MAC address strictly. Sebelumnya kan kita pakai MAC address dari servernya teman-teman. Di sini kita coba untuk menggunakan strictly ya teman-teman. Kemudian kita masukkan MAC address maksimumnya yaitu 1. Kita violation dulu. Di sini ketika kalian violation, nanti di sini akan muncul violation teman-teman. Jadi nantinya dia ada 3 opsi. Yang pertama yaitu protect, restrict, dan shutdown. Nah, untuk kedua opsi pertama, kalian tidak akan mati seperti opsi shutdown, melainkan paket yang dikirim akan diblokir sehingga mempermudah teknisi karena tidak perlu ke ruang server untuk membongkar lagi kabelnya. Sini kita bisa coba kita pakai yang port security violation shutdown teman-teman, agar dia itu bisa memblokir. Sini kita bisa lihat untuk show dari interface FH02-nya. Di show port security dapat diperhatikan total MAC address configuration stick-nya masih 0, maka di sini kita akan tes mengirimkan paket dari server 2 ke klien jika udah muncul keterangannya. Di sini kita bisa close terlebih dahulu, atau kita bisa singkirkan terlebih dahulu teman-teman. Kita akan coba untuk pengujian mengirimkan paket dari server 2 ke klien.
Nah, maka di sini dia sudah successful. Kita bisa lihat kembali. Nah, di sini untuk sticky MAC address-nya itu masih 0. Materi keempat, di sini saya sudah menghubungkan kembali dengan Lalu kita masuk pada materi keempat. Di sini saya sudah hubungan kembali ke server 2-nya, teman-teman, dan sudah aktif kembali. Caranya persis seperti sebelumnya. Kita bisa lanjut pada pembahasan tentang Violation Protect. Saya akan coba pada interface FH03 atau server 3. Sini kita bisa masuk switch terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa masuk pada interface FH03. Kita bisa lakukan yang sama, yaitu switch port mode access. Dan switch port security, MAC address. Kemudian kita masukkan switch port security maksimum 1. Kemudian kita masukkan juga untuk switch port security, karena kita mau pakai protect, jadi di sini violation-nya itu protect, teman, agar nanti paket yang dikirimkan oleh hacker akan diblokir. Namun portnya itu tidak otomatis. Nah, di sini untuk perbedaannya violation protect dan resend, kita bisa cek di do show port security interface FH03. Kita bisa cek saja. Security interface FA03. Nah, perhatikan di sini, pada security violation count. Saya bisa close lebih dulu. Nah, untuk mengetahui jumlah perangkat yang mengakses FA03, kata mengirimkan paket ke port 3 selain MAC address milik server 3. Nah, jika kita memilih menggunakan protect, maka angkanya akan tetap 0, sedangkan restake kita akan bertambah terus. Nah, karena MAC address-nya belum ada, kita coba bisa kirimkan paket dari server 3 ke klien dulu, teman-teman. Di sini kita bisa close terlebih dahulu. Kita bisa coba kirimkan paket dari server klien. Nah, maka di sini dia sudah successful. Kita bisa cek kembali pada switch-nya. Kita bisa coba lagi. Nah, maka di sini perhatikan pada MAC address-nya dia sudah ada ya, teman-teman, 1. Tadi kan 0, sekarang udah 1 ya, teman-teman. Kemudian kita lakukan pengujian dengan menyambungkan hacker port 3 atau dari server 3 ke hacker, teman-teman. Kita biar sama. Dapat diperhatikan di sini untuk kabelnya itu berwarna hijau karena masih dalam keadaan aktif. Kita bisa kirimkan paket dari server 3 ke klien. Nah, kita bisa lihat kembali di sini, maka dia statusnya itu violet ya, teman-teman. Karena violet, kita bisa sambungkan kembali ke server 3. Maka di sini dia hijau.
Kemudian kita bisa kirimkan paket kembali dari server 3 ke klien. Kita percepat. Nah, maka di sini